Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Di video kali ini kita akan belajar tentang media tanam bahan anorganik. Sebelum mulai, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama, ada gel atau hidrogel yang merupakan kristal-kristal polimer yang sering digunakan bagi tanaman hidroponik. Kelebihannya praktis dan efisien. Warna beraneka ragam yang menciptakan keindahan dan keserasian. Kekurangannya tidak cocok untuk tanaman hias berakar keras karena bisa membuat vas pecah. Nah, ini gambar media tanam gel. Sangat menarik ya, berwarna-warni, bisa dipadu-padankan, menambah keindahan ruangan. Yang kedua, ada pasir. Nah, pasir ini mirip dengan tanah. Jadi fungsinya bisa menggantikan tanah ya. Paling banyak digunakan yaitu jenis pasir malang dan pasir bangunan. Pasir memiliki pori-pori yang besar sehingga mudah basah dan kering oleh proses penguapan. Namun, pasir sering dikombinasikan dengan bahan anorganik lain seperti kerikil dan batu-batuan. Nah, pasir ini gambarnya seperti ini ya, media tanam pasir. Nah, yang ketiga, kerikil. Kerikil ini mirip pasir, hanya memiliki pori-pori lebih banyak dibandingkan pasir. Sering digunakan untuk budidaya tanaman secara hidroponik. Kelebihannya membantu peredaran larutan unsur hara dan udara, kemudian tidak menekan pertumbuhan akar. Kekurangannya, kemampuan mengikat air relatif rendah, sehingga mudah basah dan cepat kering jika penyiramannya tidak dilakukan secara rutin. Nah, kerikil itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ini contoh kerikil ya. Kemudian ada media tanam batu bata. Nah, dalam menggunakan media tanam pecahan batu bata, sebaiknya menggunakan ukuran batu bata yang kecil, sekitar 2-3 cm. Semakin kecil ukurannya, kemampuan daya serap batu bata terhadap air maupun unsur hara akan semakin baik. Media tanam batu bata itu seperti ini ya teman-teman, sudah berupa pecahan-pecahan ya yang digunakan sebagai media tanam. Berikutnya ada spons atau floral foam. Nah, sifatnya sangat ringan, kemudian mudah dipindahkan dan ditempatkan di mana saja. Bisa menegakkan tanaman setelah disiram air. Jadi supaya fungsinya bisa menegakkan tanaman itu harus disiram air terlebih dahulu ya sponsnya. Kelebihannya tinggi daya serap terhadap air dan unsur hara esensial dalam bentuk larutan. Kekurangannya, penggunaannya tidak tahan lama karena bahannya mudah hancur. Nah, begini ya media tanam spons. Berikutnya ada tanah liat. Nah, teksturnya paling halus, lengket atau berlumpur. Pori-pori berukuran kecil lebih banyak daripada pori-pori yang berukuran besar. Mengikat air cukup kuat, penggunaannya dikombinasikan dengan media tanam lain seperti pasir dan humus. Tanah liat ini cocok untuk media penyemaian, cangkok, dan bonsai. Nah, begini media tanam tanah liat. Dari kepingan-kepingan besar ini dibentuk seperti ini ya, diatur supaya bisa menjadi media tanam yang efektif. Nah, tadi banyak kita temukan istilah unsur hara. Nah, apa sih unsur hara itu? Unsur hara disebut juga dengan nutrien, merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan dalam pembentukan jaringan tubuh, pertumbuhan, serta aktivitas makhluk hidup lainnya. Nah, apa fungsi unsur hara? Fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Nah, unsur hara ini pada tumbuhan membantu proses pernafasan, serta mempercepat pembungaan dan pematangan biji dan buah. Maka dari itu, kita harus memperhatikan media tanam yang digunakan supaya bisa menyerap unsur hara dengan baik dan maksimal. Bagaimana? Kalian sudah mengenal banyak berbagai media tanam bahan anorganik? Tentu bisa menentukan media tanam mana yang cocok untuk tanaman yang akan kalian tanam ya.
Demikian pembahasan mengenai media tanam bahan anorganik, semoga bisa diaplikasikan dengan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.